semuanya, balik lagi bersama salah lagi, baru aja mulai. Aku kurang ngerti, Cok. Oke, kita ulang ya. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Ademon di This is Monday. Monday. Iya, channel tontonan favorit kalian yang membahas film-film faedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kau tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan judi dan pembesar. Kontol. Kan tadi nggak usah. Gak apa-apa, nggak mau net ini kok. Baiklah, seperti biasa, kita awali video ini dengan sebuah kalimat, sebuah kata. Friendzone, itu dia. Sebuah istilah untuk orang yang nggak bisa ungkapin perasaan mereka ke seseorang karena takut akan komitmen dan segala risikonya. Jadi yang bisa mereka lakuin ya sekedar menghibur dengan bayaran senyum dan sedikit harapan untuk diperhatikan lebih. Ya sama seperti film yang mau kita bahas dengan judul yang sama juga, yaitu Friendzone. Friendzone. Film ini khusus requestan dari Mas Yoyo Bander. Iya, jadi sang musafir perasaan katanya gitu. Musafir. Katanya doi ini sudah melalang buana ke banyak perasaan, tapi hasilnya cuma jadi penghibur di kala luka. Ini sakit Asu. Jadi piye ya? Iya, Mas. Kok piye masih yang lantang ngomongnya. Katanya hidup kan cuma mampir minum. Tapi ya Yoyo cuma mampir tanpa memiliki. Aduh. Tarik pun. Kemontol. Rasanya kayak ditarik-tarik gitu. Oke, kita buka film ini dengan Ging. Gadis manis yang sedang diantar orang tuanya pergi sekolah. Jadi adik Ging ini adalah sosok siswi yang sayang orang tua, hormat terhadap guru, murah senyum, agak tomboy, pemanjat ulung, dan punya teman seorang maling. Oh, Mbak ini nih yang ini ya main di First Love itu loh. Yang ceweknya awalnya burik terus ini. Burik terus? Enggak, terus jadi cantik. Oh iya, tahu iya dia. Byfriend, saya tahunya panggilnya Byfriend, bener ya? Ini loh, ini tunjukin ya, yuk. Yang banyak fotonya. Iya. Oke, saya jelasin dulu situasinya ya. Jadi ini Mbak Ging ya. Kalau yang ini tadi kan Mbak Ging, kalau yang pakai itu tadi yang muka maling itu Palm, teman akrabnya Ging. Jadi mereka berdua sedang ngikutin mobil Bapak Ging. Kenapa? Jadi Ging ini punya kebiasaan kalau ada perasaan gak enak terhadap orang terdekatnya, dia bakal ngorek informasi sedalam mungkin dari orang tersebut. Dan untuk kali ini Ging punya perasaan gak enak sama bapaknya sendiri. Kecurigaan pun bertambah ketika bapaknya yang bilang ke Ging mau ke Chonburi malah belokin mobilnya ke bandara. Sesampainya di bandara, Palm yang ragu diberitahu Ging kalau penerbangan pagi itu hanya ke Chiang Mai dan tidak ada pabrik ayahnya di sana sama sekali. Oh, ayahnya nggak ke sana, nggak kerja. Dan dengan muka judes tapi manis, Ging pun memalak Palm. Dan Palm tambah kaget karena dirinya pun harus ikut dengan Ging. Dan sampailah mereka di Chiang Mai yang dimana hati Ging hampir remuk saat melihat ayahnya berhenti di hotel dan masuk ke sebuah kamar. Ging yang emosi ditahan oleh Palm. Beruntungnya ada sebuah kamar yang terbuka. Dan Ging pun buru-buru mencari cara untuk melihat atau minimal mendengar ayahnya sedang apa di sana. Dengan harapan tidak terjadi hal jelek yang selama ini dipikirkan oleh Ging. Namun karena dinding terlalu tebal dan balkon yang terlalu tinggi, mereka tidak bisa apa-apa. Sampai akhirnya, Palm ada ide untuk mendengarkan lewat lubang cop-copan. Apa tuh bosok? Lubang cop-copan. Stop kontak, iya. Yang katanya bisa dengerin lewat situ. Raut muka Palm berubah kaget dan bingung. Tapi ketika ditanya oleh Ging, Palm bilang kalau tetap saja tidak kedengaran dan langsung ngajak Ging pergi. Ging yang tidak percaya ingin mendengar sendiri, tapi terus ditahan oleh Palm. Ging dan Palm saling menatap dalam dan seolah tatapan Palm sudah menceritakan semuanya dan perlahan pun Ging menangis dan pergi keluar kamar. Setelah itu berhenti di depan kamar ayahnya dan mengetuk kamarnya. Paket. Siap. Kan enggak dong bangsat, enggak gitu dong anjing. Oke, setelah itu kita kembali ke pesawat. Dan dari raut muka keduanya kita tahu kalau Ging tidak jadi melabrak si ayah. Ging sadar setelah ini orang tuanya akan bercerai. Aduh. Ging hanya bisa menangis dan menangis sambil berkata kenapa orang yang mencintai istri dan menyayangi anaknya bisa berselingkuh dengan orang lain. Apakah semuanya hanya kebohongan belaka untuk menutupi rasa perasaan bersalah? Perlahan, Palm memegang tangan Ging dan berkata kalau dirinya pun tidak tahu siapa yang benar-benar tulus mencintai Ging di luar sana. Palm juga bercerita tentang saat orang tuanya bercerai itu membuatnya menangis selama seminggu dan merasa kehilangannya amat sangat. Sambil terus memegang tangan Ging, Palm juga bilang kalau dirinya mencintai Ging. Mendengar hal itu, Ging pun menarik penutup mukanya dan langsung memeluk Palm. Tapi momen romantis itu berubah canggung saat Palm menjawab pertanyaan Ging. กูรักมึงจริงๆนะกิ่ง
มึงเป็นเพื่อนที่กูคุยแล้วสบายใจที่สุดตั้งแต่กู Mas perisi. Yo. Setelah insiden itu, beberapa hari kemudian Ging mengabari Pam kalau dirinya baru saja jadian dengan seseorang. Dengan muka sok tegar dan jawaban sok cool, Pam bilang selamat. Pri. Tapi kadang hati nggak bisa berbohong. Pam dengan raut muka yang marah langsung menghampiri Ging dan cowok barunya. Dan setelah itu, tapi tentu saja itu cuma hayalan Pam doang. Dan film pun baru benar-benar dimulai. Oke, ini Pam 10 tahun kemudian. Dan 3 orang ini ada Arif, Diki, dan Cahyo. Sopo? Alah, aku rambutnya jenengi cu. Jadi ya ingat ya, Arif, Diki, dan Cahyo. Oke. Mereka bertiga baru saja kaget mendengar Pam yang sudah 10 tahun mengalami friendzone. Wanji. Atau istilahnya sekarang badut kali ya, bener ya? Cuma penghibur. Cuma penghibur ya, bener ya? Iya. Oh iya. Mereka bertiga jelas kaget bagaimana bisa Pam bertahan sebegitu lama. Dan mari kita dengar kisahnya Pam. Oke, kita kenalan sedikit sama Pam. Pam, seorang pemuda tampan yang terjebak zona merah bernama friendzone dengan teman yang bernama Ging. Tapi bukan berarti Pam tidak berpacaran. Selama 10 tahun terakhir, sepak terjang Pam di dunia perserabilembitan bisa dibilang cukup brengsek. Dengan wajah ganteng yang masuk dalam spek Nabi, Pam sudah banyak mendarat di berbagai serabi lempit. Ada teman sekolah, teman kuliah, sempat bertobat tapi ketahuan, dan juga teman satu kantor. Ya kebetulan Pam ini juga pramugara sih. Walaupun punya segudang jam terbang dengan banyak serabi lempit, Pam tidak pernah bisa jujur di depan temannya yang bernama Ging. Bahkan di saat kesempatan terbuka sangat lebar, seperti saat Ging baru saja putus dengan pacarnya yang ketahuan bercocok tanam sembarangan di kamar mereka. Tetap saja Pam tidak pernah berani mengungkapkannya. Tapi Ging sendiri selalu memberi sinyal tanggung seperti ini. ความรักครั้งนั้นจริงเหรอวะ กูก็ต่อใจพี่ปานไปงั้นอะ Tapi selalu berakhir dengan pria lain. Yang mana hal itu selalu membuat Pam marah. Tapi bohong. Badut kan harus selalu senyum. Ya nggak ya? Gak boleh. Badut gak boleh berharap. Iya. Oke, kita kenalan dulu sama pacar barunya Ging, yaitu Ted. Jadi Ging ini sendiri sekarang udah menjadi manajer sebuah perusahaan rekaman ya. Dan Ted ini yang memanajeri adalah Ging. Ya singkatnya mereka mungkin karena cinlok akhirnya jadian. Ted sendiri mungkin sebenarnya tahu kalau Pam sangat suka sama Ging. Kelihatan banget pas kejadian ini. Enggak, bukan. Beda. Yang lain. Nah, yang ini. Pas Ging mau dibawa ke rumah sakit, Ted sama Pam sama-sama pengen ikut ke rumah sakit. Tapi Ging nyuruh Pam tetap di pesta aja biar nggak ngerusak malamnya Pam. Di sini Pam cuma bisa ngeliat Ging dipegang tangannya sama orang lain. Mungkin berharap dirinya yang ada di samping Ging waktu itu. Dan kita balik lagi ke Trimas Kentir yang juga ikutan curhat setelah mendengar cerita Pam. Mereka komplain soal diri mereka yang selalu menjadi tempat sampah dan hanya bisa melihat tapi terhalang status pertemanan. Seolah dekat, cuma kenyataannya mereka cuma cowok panggilan yang dibayar dengan senyuman. คุณข้ามเส้นแล้วเหรอ Kita lanjut dengar ceritanya Pam. Pam yang terlihat sedang liburan dengan seorang cewek mendapat telepon tiba-tiba dari Ging. Sebagai teman yang baik, Pam pun mengangkat telepon Ging biarpun dia tengah berdoa dan jalan dengan cewek lain. กูน่าจะท้องว่ะ Pam pun berusaha menenangkan Ging dengan bilang mungkin saja itu karena salah makan. Tapi Ging bilang seperti enggak dan meminta Pam untuk datang ke Malaysia untuk menemaninya. Dan seperti dugaan kita, Pam pun tanpa basa-basi pergi ke Malaysia. ตกลงขออะไร ขอกลับก่อนนะ Sesampainya di Malaysia, Pam menyuruh Ging untuk tenang dan segera mengetesnya menggunakan tespek. ในมือมึง Ging yang panik bilang kalau dirinya tidak bisa pipis. Tapi Pam bilang untuk tetap tenang dan bilang coba diremas sedikit. Oke. Pam pun terus menyemangati Ging dengan menirukan suara pipis. Coba Mon. Orang kono cok. Ini suara pipis apa kalian sih? Sampai pada akhirnya terdengar suara setetes dua tetes dan setelah itu Ging membuka pintu. ไม่ท้องโว้ย Di sini Ging bercerita bahwa dirinya pergi ke Malaysia karena curiga dengan pacarnya berselingkuh dengan salah satu penyanyi yang ada di bawah manajemennya. Kecurigaan ini berawal dari Ted yang tiba-tiba saja memberi sebuah jam tangan. Padahal itu bukan hari ulang tahunnya atau hari jadi mereka.
Karena momen ini juga, Ging berpikir ada yang aneh dari sang pacar. Biarpun Ted terus menunjukkan rasa sayangnya pada Ging hari itu. Sampai pada tanpa sengaja Ging menemukan... รู้ป่ะว่ากูเจออะไรใบเสร็จร้านอาหารในมาเล กูนึกว่ามึงเจอยกทรง Ya bahaya nggak bisa masuk dompet dong mas. Iya juga. Jadilah mereka berdua melakukan simulasi ulang ke restoran yang sama dan memesan hal yang sama. Selama di sana, Ging terus saja merocos soal kemungkinan yang dilakukan pacarnya. Apalagi wanita yang dicurigai Ging lebih cantik darinya. จริงว่ะ Sampai-sampai Palm bertanya kepada salah satu pelayan, yang berakhir dengan para pelayan tersebut malah asik menggosip. I don't think I've seen her for a while. Sure not But she It's always okay it's comes. okay I was just asking Thank you so much Sebagai teman yang baik, Palm terus menenangkan Ging dengan bilang kalau hal itu tidak mungkin karena Ted benar-benar sayang kepadanya. Ging bilang bisa saja Ted selingkuh, apalagi didukung dengan lampu remang-remang, musik punk, dan tatapan tajam dari ibu puan mahal. Ini salah kayaknya naskahnya, Pak. Ging pun bete karena Plum tidak menanggapinya dengan serius. Dan siapa yang kuat ngeliat Mbak Bayfront cemberut kira-kira? Plum yang luluh pun mencoba menghibur Ging dengan berpura-pura menjadi Ted yang ceritanya sedang menelpon Ging di tengah-tengah pertemuan. Ging pun kembali ceria dan mengikuti drama Kubara dengan Plum. Bukan malam yang romantis, tapi cukup membuat satu kelurahan iri. อย่าเล่นของกิน พี่มึงอะ Ging pun akhirnya pulang ke hotel diantarkan oleh Palm. Terlihat Palm dengan sabar dan penuh perhatian menuntun Ging berjalan. Sebelum berpisah pun, Palm tidak lupa memperingati Ging untuk tidak aneh-aneh lagi, karena dirinya masih belum sembuh. Sambil memeluk, Ging pun bilang, ขอบคุณมากนะมึงชาตินี้ไม่รู้จะหาเพื่อนดีๆอย่างมึงได้จากที่ไหนอีก "Kenapa ya, kok panggilan napas panjang sekali?" Palm yang mendengar itu pun hanya bisa senyum kecut sembari mengucap selamat tinggal dan berbalik pergi. Pergi. Di luar, Palm menunggu taksi menjemputnya. Palm terdiam. Entah apa yang dia pikirkan, tapi ada perasaan kosong malam itu. Tapi jawaban datang saat tiba-tiba Ging kembali naik troli hotel. Melihat Ging melakukan hal konyol, senyum Palm pun kembali merekah dibarengi dengan tawa. Elah. Ging bilang dirinya merasa tidak enak meninggalkan Palm menunggu sendirian. Tapi sayang sekali, omongan Ging dibarengi dengan datangnya taksi yang ditunggu oleh Palm. Mereka pun saling menatap dengan penuh senyum, seperti sepasang kekasih, mereka seolah saling berterima kasih. Yalah mas yang bete. Mas hotel aku banget sumpah. Mas yang bete. Ya, dan malam itu pun ditutup dengan perpisahan yang manis, penuh tawa, dan setelah itu kosong kembali. Kita kembali ke Ging yang terlihat kembali menemani Ted untuk recording. Dan sepertinya Ging masih belum percaya dengan pacarnya tersebut. Bahkan Ging terlihat makin gusar saat melihat Ted berbicara dengan sang biduan. Padahal Ging yang menyuruhnya masuk ke ruang recording. Tapi karena terlalu overthinking, Ging tidak sengaja menjatuhkan harddisk yang berisi file recording penting. Ging yang ketakutan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa minta maaf pada Ted. Sadar dirinya akan dimarahi oleh Ted, Ging malah kaget saat Ted bilang tidak apa-apa dan beri dia waktu 15 menit. Ging yang perasaan campur aduk bertanya pada Ted kenapa dia tidak memarahinya. Kenapa coba? Ted bilang kalau dia terlalu sayang dengan Ging. Tempe. Ging yang merasa bersalah pun tersipu malu dan membuang semua perasaan jeleknya tentang Ted hari itu. Manis sekali mulut Anda. Sampai pada malamnya, Ging yang berniat memberi servis dengan sensasi satu kaki melihat Ted ketiduran karena lelah. Ging pun dengan perhatian menyelimuti kekasihnya yang berewok itu. Tapi baru saja perasaannya lega, Ging kaget saat melihat helm saset di dalam tas Ted. Ging masih mencoba berpikir positif karena mereka sama-sama dewasa. Tapi Ging kaget saat melihat helm saset tersebut hanya tersisa 2 dari isinya yang harusnya 3. Dan kita berpindah ke Palm yang baru saja dicampakkan oleh gebetannya karena terlalu banyak alasan ketika diajak pergi. Saat ingin pulang, tidak sengaja Palm melihat Ging. ว่าไง มึงอยู่ไหน อยู่บ้าน กู มี อ อะไร ยู่หน้าบ้านมึงอะ Palm bertanya ada masalah apa lagi. Ging pun bercerita tentang insiden helm saset semalam. Maka dari itu, kali ini Ging akan menyusul ke Hong Kong untuk menangkap basah pacarnya yang selingkuh. Palm bilang kenapa tidak bertanya langsung daripada merepotkan dirinya seperti ini. Ging yang gagah pun tetap pergi dan bilang jangan khawatir dengannya. Tapi ya, tetap saja Kak menyusulnya karena khawatir. ให้พี่ช่วยไหมครับ Dan di pesawat kita tahu seberapa peduli Palm kepada Ging. Palm yang tahu Ging orang yang ceroboh pun sudah menyiapkan segalanya. Mulai dari selimut bahkan membenarkan jam tangan Ging agar waktunya sesuai dengan tempat yang dituju. Alah, mas.
Ging yang melihat perhatian Pam hanya bisa terdiam sambil tersenyum. Seolah itu semua yang dia butuhkan dirinya saat itu. Dan sampailah kita di Hong Kong. Hore! Ging dan Pam mengintai dari restoran di seberang studio rekaman. Ging yang terus ngerocos kaget saat Ted memvideo call dirinya. Takut ketahuan, Ging meminta bantuan Pam untuk berbohong kalau dirinya ada di Chinatown dekat rumahnya. Pam membantu dengan berpura-pura menjadi pramusaji setempat agar terdengar lebih meyakinkan. Dalam video call itu, Ted juga memperkenalkan Ging dengan penyanyi yang melakukan kontrak dengan mereka. Setelah berkenalan itu tadi, Ging pun bertanya setelah ini Ted akan kemana. Ted bilang kalau dirinya akan langsung ke hotel untuk istirahat. Sambil mengiyakan, Ted juga berpesan pada Ging untuk segera istirahat karena Ging baru beralasan dia pergi keluar untuk melepas gipsnya. Selesai video call, Ging langsung mengintip keluar lagi untuk melihat Ted apakah Ted benar-benar kembali ke hotel. Dengan muka serius, Ging terus memperhatikan Ted yang selesai pamit dengan sang biduan serta manajernya. Sampai pada akhirnya, taksi Ted pun datang dengan sekelebat kelihatan ada orang lain selain Ted di dalam taksi tersebut. Horor banget. Langsung saja Ging buru-buru pergi dari restoran tersebut dan menunggu Ted di hotel. Tidak lupa Ging memesan 4 minuman dan juga gunting. เชี่ยที่มึงจะแทงเลยเหรอวะ Di lobi hotel, Ging bercerita kalau dirinya sangat terobsesi dengan Ted dan ingin segera menikahinya. Anjing. Pam yang mendengar itu mendadak bingung. Pam bilang kalau memang Ging mencintainya, kenapa dia se-insecure ini dengan Ted. Ging menjawab kalau Pam tidak akan pernah mengerti perasaan tersebut karena Pam selalu bergonta-ganti pasangan dan tidak bakal mungkin menikah. Hai. Pam yang muak pun langsung bilang kalau kakinya Ging bau. มึงไม่ได้ทำอะไรผิดมึงจะมาอึดอัดทำไมวะ อึดอัดตีนมึงอะเหม็นชิบหาย Kok groginya nggak nyambung sih? Sekian lama Ging menunggu, taksi yang diharapkan pun datang. Tapi Ging tidak mau melihatnya karena takut. Dan ternyata isi taksi tersebut hanya bapak tua bangka dengan open BO-nya. Ging mencoba berpikir positif sekaligus insecure karena Ted tidak menjawab teleponnya sama sekali. Di tengah gelisah tersebut, Pam menawarkan untuk menelpon menggunakan nomornya. Seperti takut ada hal yang jelek, Ging pun menelpon menggunakan nomor Pam. Dan ternyata, ฮัลโหลครับ Ted menjawab teleponnya. Lagi-lagi brengsek mana yang mau selingkuh dari Bayfern coba? Tutur Yoyo saat menonton film ini. Dibarengi dengan tatapan kosong, Mbak Ging dan kuping yang tertutup dari semua hal positif, dunia serasa runtuh ketika kita kecewa pada seseorang yang kita anggap sangat dekat dan bukan orang lain lagi dalam hidup kita. Itu yang Ging rasakan saat tahu pacarnya selingkuh. Sampai tiba-tiba, Pam panik, saya panik, Yoyo teriak histeris melihat Mbak Ging nyangkut di baliho. Dengan sigap, Pam menyuruh Pak supir untuk berhenti dan mundur karena ada penumpang yang nyangkut. Pam kembali ke atas dan membujuk Ging yang terus saja menangis histeris karena menyesal sudah datang ke Hong Kong dan menangkap basah pacarnya selingkuh. Tapi Pam terus membujuk Ging untuk turun dari sana. Sampai akhirnya Pam menggunakan jurus terakhir dari Dewa 19. Aku di sini untukmu, katanya. Aku di sini untukmu. Nek kuwi Dewa 15 tangan. Coba ulang di sini untukmu. Lanjutin ya. Oke, kita lanjut. Setelah kejadian itu, Pam langsung dimarahi oleh polisi setempat karena tindakan liar istrinya tersebut. Agar tidak salah paham, Pam menjelaskan kalau itu bukan istrinya melainkan temannya. Sang polisi yang mendengar itu pun langsung mempuk-puk Pam. Bencong. Setelah itu, Pam mengajak Ging untuk pulang karena besok dirinya harus bekerja. Tapi Ging merengek, tidak mau pulang dan minta ditemani. Dan scene pun pindah ke pesawat, memperlihatkan Ging yang terbang sendirian dan Pam yang menjadi pramugara. Selesai mendarat, Ging masih memohon pada Pam untuk menemaninya. Sambil menghela napas panjang, Pam bilang untuk menunggunya karena masih ada satu penerbangan lagi dan setelah itu akan menyusulnya. Wah iko tenan ya. Sumpah kan. Lo ya, Basut Pro kok ngene lho. Kok cemberut sih? Aja nguyone kono ya. Dan tentu saja itu bukan perjalanan yang sebentar. Bayangin, kalian harus bolak-balik beratus-ratus kilometer untuk bertemu sang pujaan hati yang sudah milik orang lain. Dan bentuknya sudah tidak karuan. Tapi ya dengan penuh perhatian, Pam terus membujuk Ging agar jangan terus-terusan sedih. Ging yang melihat perhatian Pam hanya bisa diam, seolah hatinya mulai luluh perlahan. Tapi setelah itu Pam menepis pikiran itu dan menurut Pam untuk ikut jalan-jalan keluar. กูสวยแล้ว
จะพากูไปไหน Seperti penembusan dosa, Pulau Krabi menjadi tempat dan saksi bagaimana dua insan yang saling menolak perasaan ini mulai dekat secara batin. Banyak tempat mereka datangi, banyak hal yang mereka alami. Dan selama perjalanan pun mereka berdua tak pernah berhenti berkelahi, tapi terus berbaikan lagi. Seolah semesta mendukung mereka untuk mengerti perasaan satu sama lain secara lebih dalam. Ya lagian siapa yang gak trauma dikejar monyet terus gak sengaja nuker teman sendiri sama monyet. Dan kayaknya gak semua teman mau nuker bajunya buat dijadiin tisu buat bersihin pipis. Tapi yang kurang ajar kalau teman kalian bilangnya awalnya pipis ternyata gak sengaja berak karena dilatih sama monyet. ออกไปเดี๋ยวนี้นะอีดิงชั่ว Oke, Pantai Senja dan Bifern, kata Yoyo pas nonton film ini sambil senyum-senyum sendirian terus teriak Parjamban nih bos. Iya Yoyo terlalu semangat saat nonton film ini. Bikin jedak-jeduk ya, Yok. Setelah itu, Ging yang mengabari Ted diejek oleh Palm. Kenapa Ging masih saja mempertahankan hubungan kalau pada ujungnya Ging yang harus mengalah dan memaafkan? Ging hanya diam dan menawarkan Palm untuk mendengarkan lagu terbaru yang sedang ia kerjakan. Bukannya memuji, Palm justru mengganti liriknya menjadi sebuah tawaran kepada Ging untuk menjadi laki-laki yang selalu Ging idamkan. Untuk hari itu saja. Mendengar hal itu, Ging hanya bisa tertawa manja dan membuang jam tangan yang dibelikan oleh Ted. Manis ya. Mereka berdua saling menatap setelahnya. Seperti isyarat hari itu jalan berakhir. Sampai pada akhirnya, Ging mengakhiri sore itu dengan ajakan untuk ke kamarnya. Dengan sok cool tapi panik, Palm yang sedang membeli jajanan malam itu terlihat panik saat melihat helm saset yang terpampang jelas dan seolah memanggil untuk dibeli. Rồi cào tiếp. Rồi nữa. Dan Bude ini dengan jelas memberi kode sekarang atau tidak sama sekali. Betul, tentukan pilihanmu nak. Namun malam berkata lain. Palm yang sudah tidak betah saat melihat kemulusan paha serta bodi sebening embun harus ditolak mentah-mentah oleh Ging. Ging bilang kalau dirinya tidak bisa seperti Ted yang seenaknya bisa selingkuh. Palm jelas marah karena menahan nganceng tidak segampang itu. Bukan itu sih anjing. Mereka berdua pun berdebat tentang perasaan yang mereka tahan masing-masing selama ini. Sampai pada akhirnya, Ging bilang ke Palm kalau dirinya akan putus dengan Ted. Wow. Setelah itu, Palm harus mengajaknya ke Eropa untuk jalan-jalan. Palm pun sepakat kalau Ging tidak jadi, dirinya akan mencium Ging. Tapi ya balik lagi, kenyataan gak selalu sesuai ekspektasi. Ging yang melabrak Ted pun tetap luluh dengan kejujuran Ted. Ted jujur dengan segala tuduhan Ging. Dan alasan kenapa dia tidak bilang karena dirinya tidak mau melukai Ging lebih banyak lagi. Alah, tai. Dan Palm harus menerima kenyataan bahwa memang sebuah pertemanan tidak bisa diakhiri dengan sebuah perasaan. Setulus apapun, sejujur apapun itu, kita hanya pria panggilan dengan bayaran sebuah senyuman. Kadang cuma chat terima kasih tuh. Gimana ya? Batuknya berat banget malam ini. Hidupnya berat banget dari kemarin, Yok. Ya, dan kita kembali ke Trimas Kentir yang mendengar cerita Palm tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Palm selama proses itu. Mereka bertanya-tanya bagaimana Palm bisa terus bertahan dengan perasaan seperti itu. Palm bilang kalau pada akhirnya dia harus memutus hubungan tersebut dan memulainya dengan yang baru. Tapi perasaan tidak pernah bisa berbohong. Meski banyak wanita yang lebih cantik dan lebih baik, dirinya tidak pernah bisa berhenti membandingkan pasangan barunya dengan Ging. Iya betul. Sebuah tempat yang nyaman dan tidak bisa tergantikan. I know that feeling, fuck. Arif, Diki, dan Cahyo tiba-tiba menarik dan memeluk Palm karena ternyata ada Ging mendatangi mereka. Arif bilang jangan berbalik. Diki ngomong sebaiknya Ging pergi saja. Cahyo pun menimpali dengan berkata kalau Ging harusnya berhenti mengganggunya atau jangan berpura-pura berteman dengannya. Ging harus mengerti kalau Palm tidak bisa berteman dengannya lagi. Karena Palm sudah cukup tersakiti. Betul. Mendengar hal itu, Ging dengan ketus menjawab kalau dirinya memang tidak mau berteman lagi dengan Palm. Tapi tiba-tiba, Shin pun beralih flashback dan memberikan sebuah jawaban. Waduh, akhirnya Palm kaya juga. Beda film, ente nonton apa bangsat? Ngopo jadi Suki? Ging dengan susah payah mengejar Palm yang sedari awal tidak suka dengan keberadaan Ging. Ging terus mengejar Palm sambil berkata kalau dirinya sudah putus dengan Ted dan ingin melihat Eropa bersama dengan Palm. Why? Dengan kaget, Palm pun berhenti dan memastikan apa yang dibilang oleh Ging. Dan pada saat itu juga Ging bilang kalau dirinya tidak bisa berteman dengan Palm. Dan bagaimana jikalau mereka menikah saja. แต่งงานกับกูไหม อะไรนะกูไม่ได้ยิน มึงนี่นะนี่นะ Ya, seperti ending yang selalu kita harapkan, pada akhirnya sebuah perjuangan memang tidak ada yang sia-sia. Palm pun berhasil membuat ending bahagia dengan Ging. Trimas Kentir yang mengetahui hal tersebut pun kaget dan ikut berbahagia. Mereka jadi percaya kalau tidak ada yang tidak mungkin.
sebuah penantian yang dibarengi dengan perjuangan pasti membuahkan hasil yang setimpal. Trimas Kentri itu pun berterima kasih pada Pam karena sudah membuat mereka percaya diri lagi. Dan dengan kepala mengadah ke atas, Trimas Kentri pun kembali ke friendzone mereka masing-masing. Arif dengan Tuni, Diki dengan Atun, dan Cahyo dengan Reza. Cahyo asu. Ya kadang tipe orang beda-beda lah ya itu dia. Kalau di sana wajar sih ya. Iya. Di sana wajar. Dan film pun ditutup dengan Pam yang melamar ulang Ging dan Trimas Kentri yang mulai percaya kalau pertemanan tidak selalu berakhir dengan penyesalan. Betul. Dengan sedikit usaha dan percaya, pasti perasaan mereka tersampaikan. Sungguh ending yang membadutkan. Jadi Yoyo gimana, masih kuat? Berapa tahun? Tidak mau disebut. Iya, tidak mau disebut. Aduh. Tapi memang ini ya, apa namanya, kalau kalian gak sengaja jatuh cinta sama sahabat kalian gitu, memang jalan paling baik ya udah daripada pacaran, nikahin aja gitu. Biasanya itu yang berhasil. Tapi biasanya kan kita jadi tempat sampah dulu nih. Betul, itu dia, kan? cuman kan ujiannya di situ. Tapi kalian sudah dapat seseorang yang kalian kenal luar dalam gitu. Jadi pernikahan kalian mungkin lebih mudah. Mungkin gue gak pernah nikah, Dayat gimana? Gimana kan anjing lu. Oke, kita balik ke soal friendzone. Kayaknya pasti ini ya dari kalian nggak ada yang nggak pernah merasakan friendzone. Enggak. Dek Cahyo gimana, Dek Cahyo? Ada Cahyo dengan Reza aman ya. Ada aneh-aneh aja itu. Kita temenin Cahyo malam ini itu dia. Cahyo. Ya ngomongin friendzone kayak ulang tahu malah tulan ya menek. Kayak Cahyo sopo? Woi, beda Cahyo. Beda Cahyo. Hei. Lu Oke, kalau ngomongin friendzone maksudnya kalau saya sih percaya sih nggak pernah ada yang bisa berhasil. Ya bukannya mengkerdilkan ini ya. Cuma maksudnya gini, dari 10 nih kan, dari 10 wanita 7 diantaranya tidak suka pria merokok dan 3 sisanya tidak suka pria yang rokoknya eceran. Betul. Itu dia. Saya rokoknya minta. Berarti kan tidak masuk sama sekali. Iya, berarti berhasil. Yang iya enggak sih, dong. di luar kategori memang. Di luar kategori. Iya, ya Reza. Iya. Ya Reza selalu menjadi rebutan banyak orang. Aduh, yang ngomongin soal badut yang lagi rame memangnya kayaknya sebuah fenomena. Sebenarnya bahasanya beda-beda aja tiap zaman ya. Kalau zaman saya dulu friendzone. Friendzone ada tuh sebelum friendzone apa namanya, kacung kalau saya nggak salah. TTM, iya. Tua banget bangsa. Iya. TTM. Aduh, lama banget TTM anjing. Ya HTS enggak lah ya, HTS ya. HTS enggak ya? Apaan HTS? Hubungan tanpa status. Oh, hubungan tanpa status. Atau enggak TTS juga ada, teman tapi sepong. Ya kalau itu kan di circle yang berbeda tuh kalau yang TTS ya. Asalkan jangan sama kelaminnya kan, kalau sama kan beda ceritanya itu. Ya banyak lah istilahnya intinya. Iya. Maksudnya ini bukan mengkerdilkan ini ya keadaannya maksudnya. Iya. Tapi kan balik lagi kita nggak tahu siapa jodoh kalian gitu. Jadi ya tetap semangat aja, udah jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Pam 10 tahun lu. Iya, Pam 10 tahun. Kalian berapa hari sih udah galau anjing? 2 hari galau gara-gara nggak disepong. Gimana sih ceritanya? Ya kan pelan-pelan dong. Baru aja kenal kan udah minta disepong, kan namanya kurang ajar. Iya ada yang gitu. Cahyo sama Reza. Sore main bola bareng, besoknya minta sepong. Ya kan tidak bisa, kan capek. Cahyo anjing. Oke, kita lupakan mohon maaf buat Cahyo dan Reza di luar sana. Kita lupakan soal Cahyo dan Reza. Cuma maksudnya kalau dari pengalaman pribadi saya kan gak ada yang menembus tembok persahabatan itu luar biasa sulit itu kalau apa namanya. Karena memang rasanya gimana ya, susah gitu. Ketika jadi teman kita nggak punya beban apapun gitu. Betul. Maksudnya nggak ada beban untuk perhatian, nggak ada beban untuk selalu ada, gak ada beban untuk apapun itulah gitu dia. Kita datang ketika ya udah kita have fun itu dia. Coba aja kalian punya hubungan gitu, pasti langsung ada rasa yang saling menuntut gitu satu sama lain. Itu akan ribet. Kenapa pagi-pagi kamu nggak ngabarin? Kok diem sih Cuk? Halo, aku ngaceng sayang. Ya lebih baik to the point seperti itu dia. Kalau pacar kalian bilangnya kangen, enggak. Itu enggak kangen sama sekali. Iya bohong. Apa? Aceh Cahyo? Oh, bohong.
Ada Cahyo gemulai sekali. Iya, ya kalau pacar kalian bilang sayang itu tidak benar-benar kangen maksudnya. Kalau pacar kalian bilang kangen ya, itu ada maksud lain. Jadi berharap rumah kalian kosong atau enggak ya Oyo Returns ya. Oke, kayak janji kita kemarin kita bakal nge-react satu video atau enggak meme kiriman dari kalian itu dia. Dan kebetulan kita dapat kiriman dari Saya. dari Emon. Dari Emon katanya minta duluan. Emon kan anjing tuh dia. Yang mana ini Mon? Itu. Ini yang terakhir ya? Oke, ini apa kira-kira? Gue lupa juga isinya. Oke. Terus ngirim apa? Nggak tahu, buka aja gitu. Baik, kita lihat bagaimana Emon di luar sana menanggapi dunia. Cahyo dan Reza, kalian kalau nge-share sesuatu tolong jangan jangan di circle yang terlalu luas. Di circle kalian sendiri dulu aja. Kalau sampai di repost sama Dagelan bahaya ini. Cahyo dan Reza ini bangsa. Coba lihat komen-komennya ini anjing tuh dia. Betul kumis. Ini ada yang komen Adam dan Hama katanya. Adam dan Hama kan bangsat tuh. Cuma emang tai banget coba lihat. Kan maksudnya mata ekspresi matanya kumisnya anjing ada dia bilang. Kumisnya gitu. Aduh. Kalau kalian gondrong seenggaknya manly lah. Tolong jangan seperti ini. Ngentot gue udah curiga. Ngomong marah banget orang ini. Ya kayaknya itu aja ya. Kebetulan ini nggak tahu kenapa Emon memaksa untuk di reaction, ternyata memang isinya sesuai dengan tema hari ini, Cahyo dan Reza. Iya. Padahal ngirimnya udah dari seminggu yang lalu. Dari seminggu yang lalu, maksudnya cuma pengen urut aja nih. Oke. Beberapa video dari kalian sebenarnya udah kita masukin di list, itu dia sudah dipilih sama Emon, itu dia. Ya untuk sementara kita bakal reaction di akhir video aja. Kalau nanti udah bikin channel lagi, kita bakal bikin channel reaction lagi, gaming lagi. Mungkin yang komen kita bakal masukin. Yang komen. Kangen banget gua kita yang komen. Yang kontrol. Yang komen tolol kayaknya lebih bagus seperti itu. Jangan nanti judulnya kuning. Udah deh, sekian dulu dari saya dan siapa lu namanya? Dayat. Udah coba closing. Sekian dulu dari saya Emon dan Dayat, dan terima kasih dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa IG Alur Film. Oh iya, Itu IG dia. Alur Film buat kalian yang biar nggak ketinggalan informasi tentang kita. Iya, biarpun kita jarang udah mandi update. apa belum hari ini. Jadi saya Dayat undur diri. Emon undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Kita tunggu video meme-nya. Dadah. Mama Hesis. Cahyo, kamu kenapa sih di luar sana?